Hari itu hujan turun deras banget. Langit gelap kayak malam padahal masih sore. Sungai kecil di pinggir kampung mulai keruh dan deras. Banjir kecil mulai genang di pinggiran jalan. Nggak ada orang berani keluar rumah kecuali seorang ibu tua bernama Mbah Warti. Beliau udah biasa nyari kayu bakar meskipun hujan gede. Dengan payung sobek dan sandal jepit usang dia nyusurin pinggir sungai sambil bawa karung kecil. Baru beberapa langkah dia ngeliat sesuatu ngambang ke pinggir sungai. Benda itu kayak kardus bekas mie instan. Biasanya cuma sampah. Tapi kali ini kardus itu goyang-goyang pelan kayak ada isinya. Mbah Warti penasaran. Dia deketin pelan-pelan. Kaki basah kena lumpur. Hati deg-degan. Apalagi pas dia dengar suara pelan kayak suara bayi nangis. Samar-samar di antara suara hujan. Mbah Warti langsung lari ke pinggir sungai. Narik kardus itu pelan-pelan sambil baca doa. Takut isinya ular atau bangkai binatang. Pas dibuka tutup kardusnya, Mbah Warti langsung kaget. Di dalamnya ada bayi kecil. Kulitnya pucat. Tubuhnya basah kuyup. Dibungkus kain tipis yang udah sobek. Bayi itu nggak bisa nangis kenceng. Cuma ngedumel pelan kayak nggak kuat lagi. Di situ Mbah Warti langsung netesin air mata. Dia peluk bayi itu erat-erat sambil bisik. Ya Allah, siapa yang tega ninggalin kamu nak? Kecil banget. Basah kuyup begini. Mbah Warti buru-buru bawa bayi itu ke rumahnya yang cuma gubuk reyot. Dan sampai sana dia langsung nyalain tungku buat ngangetin badan si bayi. Pelan-pelan badan bayi itu mulai anget. Wajahnya sedikit kemerahan. Tapi matanya sembab. Kayak abis nangis seharian. Mbah Warti manggil tetangganya Bu Narti buat bantuin kasih susu. Bu Narti juga kaget pas lihat bayi itu. Ya Allah. Mbok, kok bisa ada bayi dibuang kayak gini di sungai? Orang tuanya siapa? Mbah Warti cuma geleng. Air matanya netes terus. Malam itu seluruh kampung heboh. Kepala desa datang. Pak RT datang. Semua ngumpul di rumah Mbah Warti. Mereka sepakat buat lapor polisi. Tapi karena jauh dari kota. Dan sinyal HP jelek. Akhirnya mereka tunggu sampai pagi. Sementara itu, bayi itu ditaruh di atas dipan tua. Diselimutin kain tebal. Mbah Warti jagain semalaman. Matanya nggak lepas dari bayi itu. Sesekali dia bisikin doa. Sesekali dielus kepalanya. Sepanjang malam, bayi itu nggak banyak nangis. Cuma sesekali ngerintih pelan. Kayak takut banget sama dunia ini. Besok paginya, polisi datang. Bawa mobil patroli kecil. Bayi itu langsung dibawa ke puskesmas buat dicek kesehatannya. Dokter bilang bayi itu prematur. Umur kira-kira baru 4 bulan lebih. Beratnya kurang. Kemungkinan ditelantarkan dari lahir. Nggak ada catatan siapa ibunya. Nggak ada surat apa-apa di kardusnya. Hanya kain tipis dan secarik kertas kecil bertuliskan. Maaf, aku nggak sanggup rawat dia. Cuma itu. Polisi cari info ke seluruh kampung. Siapa tahu ada orang yang kehilangan atau ngelahirin diam-diam. Tapi nggak ada satupun warga yang ngaku atau tahu siapa ibunya. Sampai berhari-hari nggak ada kabar. Bayi itu akhirnya diserahin sementara ke panti asuhan kota. Tapi Mbah Warti keberatan. Beliau bilang, saya yang nemu. Saya yang urus. Sampai ajal saya. Biar saya rawat. Orang-orang sempat ngelarang karena umur Mbah Warti udah 70 tahun. Rumahnya reyot. Hidupnya miskin. Nggak ada uang buat beli susu atau berobat. Tapi beliau tetap ngotot. Saya nggak tega. Kalau bukan saya, siapa yang bakal sayang sama anak ini? Dan akhirnya kepala desa ngizinin. Dengan syarat tiap minggu bidan desa bakal datang buat periksa. Mbah Warti ngasih nama bayi itu Nara, artinya cahaya kecil. Dari situ hidup Nara dimulai. Dari seorang bayi yatim piatu tanpa orang tua yang rela ninggalin dia di kardus di sungai. Ketemu seorang nenek tua miskin yang punya hati paling tulus seisi kampung. Belum tahu apa aja yang bakal dihadapi. Tapi yang jelas Nara dan Mbah Warti harus berjuang melawan kerasnya hidup dan omongan orang-orang. Sejak hari itu Nara tinggal sama Mbah Warti di gubuk reyot pinggir sungai itu. Hidup mereka jauh dari kata layak. Makan seadanya. Minum air sumur kadang keruh. Kalau hujan rumah bocor di mana-mana. Tapi Mbah Warti nggak pernah ngeluh.
beliau ngerawat Nara kayak anak kandungnya sendiri. Mandiin tiap pagi, peluk tiap malam, gendong kemana-mana. Mbah Warti biasa dipanggil Mbok sama orang sekampung. Jadi Nara kecil pun nanti bakal manggil Mbok. Masalahnya waktu Nara umur setahun, rumah tangga tetangga mulai banyak yang sirik. Orang-orang mulai ngomongin Nara belakang-belakang. Itu anak siapa? Jangan-jangan anak haram. Jangan-jangan hasil zina. Pantas aja dibuang. Kata Bu Minah, si tukang gosip nomor 1 sekampung. Mbah Warti dengar itu. Tapi beliau diem aja. Meski hatinya sakit. Tapi beliau anggap angin lalu. Tiap malam Mbah Warti tetap jagain Nara. Nyanyiin lagu pengantar tidur sambil elus kepala anak kecil itu. Apalagi kalau hujan deras. Kadang Mbah Warti duduk sambil peluk Nara erat-erat takut kenangan malam pertama nemuin bayi itu di sungai balik lagi. Sampai akhirnya waktu Nara umur 3 tahun. Badan anak itu mulai kurus. Gampang sakit. Gampang demam. Panas tinggi kadang sampai 3 hari 3 malam. Orang kampung makin cerewet. Udah dibilang. Itu anak bawa sial. Lihat aja rumah Mbok Warti makin hancur. Duit nggak pernah ada. Penyakit numpuk. Padahal sebenarnya bukan salah Nara. Mbah Warti makin sayang sama anak itu. Meski hidup makin susah, beliau tetap ngumpulin daun singkong jual ke pasar. Ambil kayu bakar buat dijual 3.000 per ikat. Semua buat beli bubur atau susu murah buat Nara. Tapi waktu itu emang musibah datang bertubi-tubi. Kambing satu-satunya yang biasanya buat ditukar beras mati keracunan. Rumah bocor makin parah sampai ambruk sebagian. Badan Mbah Warti makin kurus. Kaki mulai sakit buat jalan jauh. Bidan desa juga mulai cerewet karena Nara jarang imunisasi. Jarang minum susu. Di situ titik terendah hidup mereka. Mbah Warti sempat mikir nyerah. Ya Allah kalau emang saya nggak kuat jagain anak ini. Ambil aja saya sekalian. Tapi tiap kali lihat mata Nara kecil yang polos. Nangis sambil narik-narik bajunya. Perasaan itu langsung hilang. Mbah Warti peluk erat anak itu. Sambil bisik. Tenang nak. Mbok nggak bakal tinggalin kamu. Nyawa Mbok buat kamu. Hari berganti. Orang kampung makin kurang ajar. Mulai ada yang sengaja naruh bangkai ayam depan rumah Mbah Warti. Bilang itu buat tolak bala. Biar sialnya anak itu nggak nular ke orang sekampung. Kata Pak Darto. Orang paling iri karena dulu anaknya nggak pernah selamat lahir. Semua orang kayak kompak jauhin Mbah Warti dan Nara. Gak ada yang mau bantu. Gak ada yang peduli. Kecuali Bu Narti yang sesekali bawain nasi bungkus. Tiap malam hujan, Mbah Warti cuma bisa peluk Nara di pojok gubuk reyot. Bilang pelan. Sabar ya nak. Kita kuat. Kita pasti bisa. Kamu nggak salah. Kamu anugerah. Dan kalimat itu terus diulang tiap malam buat nenangin diri sendiri biar tetap kuat meskipun tiap hari dihina dan dijauhi orang sekampung. Nara kecil pun meskipun belum ngerti banyak. Selalu bisik pelan ke Mbok. Jangan sedih Mbok. Aku sayang Mbok. Kalimat itu yang bikin Mbah Warti bisa bertahan hari ke hari. Hari demi hari dilewati Nara dan Mbah Warti dalam sepi dan serba kekurangan. Kadang sehari cuma makan singkong rebus. Kalau nggak ada yang ngedem aja nahan lapar. Tapi meskipun hidup susah, Mbah Warti nggak pernah kasih Nara ngerasain dinginnya benci. Beliau ajarin Nara buat tetap sayang sama orang meskipun dihina, dibenci bahkan dikutuk. Orang kampung makin nggak ada hati. Bahkan pas Nara umur 4 tahun. Waktu dia iseng main di kebun depan rumah Bu Minah. Tanpa sengaja dia nginjek pot bunga. Orang sekampung rame. Teriak-teriak kayak nemuin maling. Lihat tuh anak buangan. Ngejatuhin rejeki orang. Udah bawa sial. Ngancurin barang orang pula. Bu Minah langsung tarik tangan Nara kasar. Ngebentak. Dasar anak haram. Nara kecil ketakutan. Nangis sejadi-jadinya. Mbah Warti yang lagi di dapur langsung lari. Langsung peluk Nara erat-erat sambil nangis. Ampun Bu Minah. Maaf anak saya nggak sengaja. Biar saya yang ganti potnya. Saya mohon jangan bentak dia. Mbah Warti sampai sujud di tanah. Orang kampung malah makin nyinyir. Bawa aja anak itu jauh-jauh Mbok. Bikin rusuh aja di kampung. Ngotorin rejeki orang. Kepala desa waktu itu diem aja. Nggak ngebelain.
Nara cuma bisa peluk pinggang Mbah Warti. Matanya sembab. Air mata jatuh deras kayak hujan deras yang pernah bawa dia ke gubuk itu. Malamnya Mbah Warti nggak tidur. Matanya basah. Badan gemeteran. Hatinya kayak dicabik-cabik. Beliau nggak kuat lagi nahan sakit hati lihat cucunya diperlakukan kayak binatang. Di situ Mbah Warti mikir buat ninggalin kampung itu. Bukannya takut, tapi nggak tega lihat Nara terus-terusan disakiti. Tapi masalahnya, kemana? Hidup miskin. Tak punya kerabat. Duit nggak ada. Sambil meluk Nara di depan reot itu, Mbah Warti cuma bisa doa. Ya Allah, kalau memang saya nggak bisa bawa dia jauh, kuatkan kami di sini. Jauhkan dari orang jahat. Jangan biarin dia patah hati sekecil ini. Ajaibnya, malam itu langit cerah. Angin pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nara nggak mimpi buruk. Mbah Warti yakin, itu pertanda buat tetap bertahan. Esoknya sebuah kejadian bikin orang sekampung heboh. Pagi-pagi banget warga nemuin Bu Minah pingsan di kebun. Di sekujur tubuhnya ada luka merah kayak dicakar-cakar sesuatu. Nggak ada yang tahu apa. Orang sekampung rame. Bingung. Dokter desa dipanggil. Tapi anehnya, sampai siang luka itu nggak hilang. Malah tambah parah. Orang-orang mulai bisik-bisik. Jangan-jangan ini karma gara-gara nyakitin anak yatim piatu itu, kata Bu Ratmi. Iya. Meskipun mereka jahat, mereka percaya anak yatim piatu yang dizalimi doanya tembus langit. Mulai saat itu warga satu persatu mulai takut sendiri. Ada yang kakinya kesandung di jalan. Barnya jatuh. Tanaman kering tiba-tiba. Kepala desa akhirnya kumpulin warga. Bilang, kayaknya kita udah keterlaluan sama anak itu dan Mbok Warti. Kita harus minta maaf. Tapi tetap ada aja yang ngeyel. Bu Minah masih dendam meskipun badannya makin lemah. Tapi sejak hari itu, Mbah Warti ngerasa sedikit lega, meskipun belum semua baik. Tapi udah ada warga yang mulai kasih senyum. Nganterin singkong atau daun kelapa buat kayu bakar. Mbah Warti nggak peduli soal karma. Beliau cuma bilang pelan ke Nara, "Nak, jangan pernah benci orang meskipun mereka sakitin kita. Yang penting kamu kuat. Kamu baik. Karena hati baik nggak bisa dibeli." Dan Nara kecil cuma angguk. Meskipun dia belum paham. Paling nggak dia ingat kalimat itu buat bekal nanti pas gede. Nara makin hari makin gede. Udah masuk umur 7 tahun. Walau badannya kurus kecil kulitnya legam karena sering main di sungai. Dia anak yang pinter dan nurut. Mbah Warti makin sayang. Meskipun makin renta dan sering sakit-sakitan. Tiap pagi Nara bantu nyapu halaman. Nimba air. Ngumpulin kayu bakar. Mbah Warti ngajarin Nara salat. Ngaji seadanya. Pakai mushaf sobek yang ditemuin di pasar loak. Walaupun hidup susah, Nara anaknya ceria. Tapi tetap, orang kampung masih banyak yang angkuh. Walaupun udah kejadian sama Bu Minah kemarin, mereka tetap suka nyeletuk. Itu anak buangan. Jangan deket-deket entar ketularan sial. Nara udah biasa denger kayak gitu. Dia diem aja. Nggak pernah balas. Bahkan kalau dilempar kerikil kecil pun dia cuma peluk Mbah Warti sambil bisik. "Mbok, aku sayang Mbok." Dan kalimat itu obat paling mujarab buat nenangin hati renta Mbah Warti. Tapi cobaan datang lagi. Pada suatu malam Mbah Warti sakit keras. Badannya panas tinggi. Mata berair. Suara parau. Nggak bisa bangun dari dipan reyotnya. Nara panik. Anak sekecil itu nggak ngerti apa-apa selain lari ke tetangga minta tolong. Sayangnya nggak ada yang mau buka pintu. Mereka pura-pura nggak dengar. Padahal lampu rumahnya nyala. Nara bolak-balik ke rumah Bu Ratmi, Bu Tarmi, bahkan ke Pak RT tapi nggak ada yang peduli. Akhirnya anak itu balik ke rumah. Peluk badan Mbah Warti yang panasnya makin tinggi. Sambil nangis Nara bisik, "Mbok jangan tinggalin Nara ya. Nara sayang Mbok. Jangan mati ya Mbok." Tangisannya pecah. Seharian dia jagain Mbah Warti. Nempelin kain basah di jidatnya. Ngasih minum air sumur. Kalau lapar Nara cuma rebus singkong sisa kemarin. Malam itu hujan deras lagi. Angin kenceng banget. Atap rumah bocor di mana-mana. Tapi Nara nggak pergi. Tetap peluk Mbah Warti erat-erat sambil terus bilang, "Mbok,
Nara di sini. Nara jagain Mbok. Sampai subuh. Panas Mbak Warti pelan-pelan turun. Nenek renta itu melek. Lihat Nara masih peluk badannya yang lemah. Mbah Warti senyum pelan. Netesin air mata. Kamu anak baik nak. Mbok sayang kamu. Mbok nggak akan kemana-mana. Di situ Nara langsung sujud di dada Mbah Warti. Nangis kejer. Orang kampung baru rame paginya pas tahu Mbah Warti selamat. Orang-orang mulai pelan-pelan sadar. Kalau anak sekecil Nara bener-bener sayang sama nenek angkatnya itu. Bahkan ada yang pelan-pelan datang bawain bubur. Daun kelor buat jamu. Kayu bakar buat tambahan. Tapi tetap aja nggak semua nerima. Masih ada mulut-mulut jahat di kampung itu. Yang penting buat Mbah Warti. Nara tetap hidup. Masih bisa peluk dia. Masih bisa bisikin kalimat yang selalu bikin semangat itu. Aku sayang Mbok. Dan sejak saat itu, Nara janji dalam hati kalau suatu hari dia bakal bahagiain Mbah Warti. Bakal bikin rumah bagus. Nggak bocor lagi. Bakal beliin kain baru buat salat. Bakal beliin sandal baru ganti yang udah bolong itu. Tapi dia belum tahu caranya gimana. Yang dia tahu cuma tetap hidup. Meskipun di dunia yang kejam. Nara terus tumbuh. Udah masuk umur 12 tahun. Meski badannya kurus. Kulit legam. Matanya tajam kayak Mbak Warti dulu waktu muda. Anak itu nggak pernah ngeluh soal hidup susah. Malah makin kuat kerja banting tulang. Kalau pagi bantuin Mbah Warti ke sungai nyuci baju orang. Siang bantuin Pak Darno angkat karung padi. Sore kadang cari kayu bakar sampai maghrib. Meskipun kayak gitu, dia nggak pernah lupa duduk di depan dipan reot dengerin cerita Mbah Warti soal masa kecil. Soal keteguhan hati. Soal sabar. Soal jangan pernah benci orang sekejam apapun. Saat itu Nara mulai ngerti. Kalau dunia emang kejam buat orang miskin kayak mereka tapi hati harus tetap waras. Nara makin dewasa makin paham tentang siapa dirinya. Siapa yang dulu buang dia. Tentang orang kampung yang masih sering ngomongin di belakang. Kadang kalau dia lewat, orang-orang diem terus bisik-bisik. Itu anak buangan itu kan. Udah segede itu aja. Kasihan ya. Dibiarin nenek miskin begitu. Tapi Nara udah kebal. Mbah Warti bilang. Selama kamu hidup lurus. Nak, jangan pernah peduliin omongan orang. Orang yang ngata-ngatainmu juga belum tentu hidupnya lebih baik. Dan kalimat itu dipegang Nara kuat-kuat. Di umur segitu. Nara mulai bantu kerja apapun buat nambahin makan. Mbah Warti makin renta. Kakinya makin sakit buat jalan jauh. Kadang seminggu nggak bisa ke sungai. Nara rela bolos sekolah cuma buat ngangkut air ngeladenin cucian tetangga. Meskipun sering dihina anak-anak kampung yang sekolah bawa sepatu baru, baju bersih, dia tetap sabar. Orang sekampung kadang pura-pura lupa siapa Nara sebenarnya. Tapi kalau butuh bantuin angkat barang, nyuruh ambilin kayu, pasti manggil Nara. Dan anak itu nggak pernah nolak, meski dalam hati sakit. Karena inget dulu waktu kecil dia dilempar kerikil, disuruh pergi, kini dipanggil buat kerja berat. Tapi dia tahu, nggak ada gunanya benci. Biarin aja Mbok. Aku kerja buat Mbok, bukan buat mereka. Kata Nara tiap malam sambil mijetin kaki keriput Mbah Warti. Dan Mbah Warti cuma senyum. Netesin air mata pelan. Elus kepala cucu angkatnya itu. Kamu anak baik nak. Meski lahir di kardus. Kamu punya hati emas. Waktu terus berjalan dan orang kampung mulai sadar kalau anak yang dulu mereka hina itu justru anak paling rajin. Paling sopan. Paling santun. Nggak pernah bikin onar. Nggak pernah rebutan main. Nggak pernah ngomong kasar. Ketika anak-anak lain sibuk nongkrong, Nara ngumpulin kayu bakar. Ketika anak-anak lain beli jajanan, Nara bantuin Pak Darto dorong gerobak. Ketika anak-anak lain tidur siang, Nara ngelap badan Mbah Warti yang demam. Mulai ada beberapa orang yang pelan-pelan kasihan. Bu Ratmi, bidan desa, bawa baju bekas. Bu Wagini, bawain nasi bungkus seminggu sekali. Meskipun nggak banyak, Nara nerima dengan hati ikhlas. Tapi sayang waktu itu cobaan gede datang lagi. Banjir besar awal tahun itu bikin sungai luber. Air masuk ke rumah-rumah termasuk gubuk kecil Mbah Warti. Hampir separuh isi rumah ke bawah arus. Baju, beras,
kasur tipis. Semua hanyut. Nara sama Mbah Warti cuma bisa peluk-pelukan di atas dipan sambil nunggu air surut. Pagi-paginya kampung kacau. Banyak rumah rusak, tanaman mati. Dan anehnya yang pertama kali dicari orang kampung waktu itu Nara. Orang sekampung nyuruh Nara bantu bersihin lumpur, ngangkutin batang pohon, nyari kambing yang hanyut. Dan kayak biasa, Nara nggak pernah nolak, padahal dia juga abis kehilangan semua barang di rumah. Dan itu pertama kalinya orang kampung ngeliat sendiri kalau anak itu nggak pernah hitung-hitungan. Sore itu setelah capek angkat lumpur, orang-orang ngumpul di balai desa. Dan kepala desa baru waktu itu Pak Basir ngomong keras. Mulai hari ini siapa yang masih berani hina-hina anak ini, saya usir dari kampung. Saya malu. Anak yang dulu kita hina ternyata paling tulus nolong kita semua pas banjir. Orang sekampung diem. Malu sendiri, banyak yang nunduk. Terutama Bu Minah yang dulu paling galak. Mulai dari situ pandangan orang kampung berubah. Mereka mulai hormat sama Nara. Nggak berani lagi ngomong jelek, lebih sering manggil nama lengkap. Bukan, anak buangan. Dan itu awal baru buat hidup Nara. Waktu terus jalan. Nara udah masuk umur 17 tahun. Anak kecil yang dulu nemu di kardus sungai itu sekarang jadi pemuda kurus tinggi. Meskipun kulitnya tetap legam matanya teduh senyumnya ramah. Badan boleh kurus tapi hatinya keras kayak batu. Dia kerja apa aja mulai dari ngarit rumput, angkut kayu, sampai bantu buruh di pasar buat beliin obat sama makan Mbak Warti yang makin renta. Gubuk reyot mereka tetap sama kayak dulu. Tapi isinya hangat penuh ketulusan. Nara nggak pernah malu ngaku kalau dia anak pungut. Bahkan kalau orang kampung nyeletuk. Anak buangan itu udah gede tuh. Nara cuma senyum dan jawab. Alhamdulillah, saya tetap sayang sama Mbok. Mbah Warti makin sepuh. Udah nggak kuat jalan jauh matanya mulai rabun. Tapi tiap sore beliau duduk di teras lihat Nara kerja sambil sesekali manggil pelan. Nak, jangan kecapean. Tapi sayangnya umur manusia nggak ada yang bisa nahan. Tepat malam Jumat di usia Nara ke-18 Mbah Warti jatuh sakit berat lagi. Kali ini parah. Badan dingin. Tangan lemas. Nafasnya berat. Nara nggak ninggalin barang semenit. Megang tangan keriput itu sambil terus bacain doa yang dia tahu. Mbok jangan tinggalin Nara ya. Aku belum bisa balas apa-apa Mbok. Mbah Warti senyum lemah. Netesin air mata. Bisik pelan. Mbok udah tenang nak. Kamu udah besar. Mbok bangga. Jaga diri ya. Jangan dendam sama orang kampung. Ingat, kamu anak baik. Mbok sayang kamu. Detik itu nafas Mbah Warti pelan banget. Nara peluk badan renta itu erat-erat. Sampai akhirnya nenek tua itu nggak lagi buka mata. Nara teriak nangis sekeras-kerasnya. Mbok, jangan tinggalin aku Mbok. Aku sayang Mbok. Aku butuh Mbok. Tapi jasad itu dingin diam nggak bergerak. Pagi-paginya orang kampung akhirnya rame datang. Ngeliat Nara duduk diem meluk jasad Mbah Warti yang udah kaku di depan reot. Orang sekampung yang dulu nyinyir datang satu-satu. Nangis minta maaf. Di situ hati orang-orang kayak ditonjok nyata. Lihat gimana anak pungut yang dulu dibuang di kardus. Disayang nenek miskin. Disiksa orang kampung. Ditinggal orang yang paling sayang hidupnya. Orang-orang akhirnya ngubur Mbah Warti bareng-bareng. Buat pertama kalinya kampung itu salat jenazah rame-rame buat orang miskin. Selesai pemakaman. Nara duduk di kuburan Mbah Warti. Megang batu nisan kayu sederhana. Air matanya netes pelan. Tenang ya Mbok. Aku bakal hidup baik. Aku bakal bikin Mbok bangga. Makasih udah selamatin aku waktu bayi. Makasih udah rawat aku. Aku sayang Mbok. Sejak hari itu orang kampung berubah. Mereka ngerangkul Nara. Bantuin kerjaan. Ngajarin ngaji. Bahkan Pak RT yang dulu cuek akhirnya ngasih Nara kerja di balai desa. Nara kerja rajin ngumpulin duit. Dikit-dikit nabung buat bangun rumah kecil di tanah peninggalan Mbah Warti. Dan tiap malam Jumat dia nggak pernah absen datang ke kuburan. Bawa bunga. Kirim doa. Bilang pelan. Tenang ya Mbok. Anakmu nggak bakal ngelupain kamu. Kisah Nara jadi pelajaran buat sekampung. Bahwa anak yatim piatu. Anak buangan. Sehina apapun kelahirannya. Dia tetap manusia yang pantas disayang.
Orang kampung akhirnya nyadar. Karma nyata. Dan kebaikan hati nenek renta kayak Mbah Warti bisa jadi berkah buat kampung kecil itu. Sampai sekarang orang kampung masih sering cerita tentang Nara dan Mbah Warti. Bahwa di balik sungai keruh di malam hujan dulu, lahir kisah yang gak akan pernah hilang sepanjang waktu.